Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Irwan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maros, unit kerja SMK Negeri 1 Maros. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi fokus pada sebuah solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang dimana kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah penyelesaian kasus yang saya temukan di sekolah dengan penerapan segitiga restitusi. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Upacara. Bosan, tadi Bapak menegur kamu di lapangan pada saat upacara bendera berlangsung. Kira-kira Pausan menyadari apa kesalahan kamu sehingga saya memanggilmu? Kalau boleh Bapak tahu, kejujuran Pausan, apa kira-kira kesalahan yang kamu telah lakukan? Saya ribut dan banyak bicara pada saat upacara berlangsung. Ribut pada saat upacara berlangsung, kira-kira itu merupakan suatu kesalahan? Satu kesalahan itu. Baik, Pausan sudah mengakui kesalahan. Dan Pausan ingat bahwa membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan, termasuk Bapak. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Pausan sering berbicara dan berdiskusi dengan teman pada saat upacara berlangsung. Kira-kira apa alasannya sehingga kamu tidak tertib dalam pelaksanaan upacara? Saya mudah terpengaruh dengan ajakan teman sehingga saya ribut dan banyak bicara pada saat upacara berlangsung. Sekarang saya tanya, Pausan tahu tata tertib dan makna pelaksanaan upacara di sekolah? Tahu, Pak. Sekarang Bapak mau minta untuk menyadari kira-kira tata tertib apa yang Pausan lakukan. Disiplin dan tanggung jawab, Pak. Nah, menurut kamu kira-kira tata tertib dengan disiplin dan tanggung jawab itu penting buat kamu? Penting, Pak. Nah, dari sikap disiplin dan tanggung jawab ini nantinya kita bisa dapat menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Selain itu, dengan rasa tanggung jawab kita bisa menghargai orang tua, guru, dan teman di sekitar kita. Bagaimana? Apakah Pausan menyesal dengan perbuatan yang kalian pernah lakukan? Hanya menyesal, Pak. Nah, baik. Sikap Pausan dengan mengakui kesalahan dan sekarang kalian meminta maaf. Sekarang menurut apa kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan ini? Saya ingin memperbaiki diri supaya tidak ribut lagi pada saat upacara berlangsung. Baik, nah Pausan, kamu sudah menemui solusi dan Bapak harap perubahan ini tetap kamu laksanakan seterusnya dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kalian perbuat. Sekarang kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pausan dari kelas 10 TOD. Menurut saya, penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pak Irwan sangatlah efektif karena penyelesaian masalah yang dilakukan dengan damai dan tidak menggunakan emosi, sehingga saya menyadari kesalahan yang saya buat tanpa merasa disalahkan. Kemudian saya mendapat penguatan untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak, Pak Irwan.
Kasus yang kedua. Topik adalah salah satu murid kelas 10 TKRA pada jam istirahat setelah pembelajaran olahraga. Topik bermain bola di dalam kelas dan memecahkan salah satu kaca jendela kelasnya. Pada saat itu, salah satu teman dari Topik yaitu Arham sebagai ketua kelas menyaksikan kejadian tersebut. Arham pun bergegas ke ruang guru menemui Pak Irwan selaku wali kelas untuk melaporkan tentang kejadian tersebut. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Pak Irwan pun meminta Arham memanggil Taufik untuk mencari tahu penyebab dari kejadian tersebut. Taufik pun bergegas ke ruang guru menemui Pak Irwan untuk menceritakan dan mempertanggungjawabkan atas tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan. Taufik, Bapak dapat informasi dari Arham. Katanya kaca jendela kelas pecah. Apa betul yang dilaporkan Arham? Jadi gini Pak, tadi habis pelajaran olahraga, kebetulan bolanya itu belum dikembalikan. Terus pas waktu istirahat di kelas saya mainkan bolanya, akhirnya kena kaca dan kacanya pecah Pak. Baik, nggak apa-apa. Setiap orang kan pasti pernah salah. Pak Guru juga dulu pas sekolah hampir saja mecahin kaca jendela juga. Untung saja tidak terjadi. Kalau saya perhatikan, kamu suka sekali main bola ya? Iya Pak, saya suka sekali. Apalagi hampir setiap minggu sih saya main futsal sama teman-teman. Nah, bagus, tetap berlatih. Siapa tahu kamu nantinya bisa jadi pemain bola profesional. Amin, makasih banyak atas dukungan dan doanya Pak. Nah, Topik, kita kan punya kesepakatan kelas nih. Dulu yang pas kita masuk, dengan kamu bermain bola sampai jendelanya pecah itu, kira-kira kesepakatan kelas kita yang mana ya yang dilanggar? Mungkin menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Nah, betul sekali. Jadi, boleh saja kita suka main bola, tapi jangan main bola di dalam kelas, karena bisa merusak fasilitas sekolah. Kira-kira ada nggak cara lain agar kamu bisa tetap main bola, tapi tidak sampai merusak fasilitas sekolah? Ada sih, mungkin dengan mengikuti school futsal di sekolah. Menurut Topik, ini kan sudah terjadi nih, kaca jendela pecah. Apa yang harus dilakukan agar masalah ini bisa selesai? Saya harus mengganti kaca yang pecah, Pak. Nah, ingat ya Topik, kita kan sudah punya kesepakatan kelas nih untuk menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Kira-kira Topik bisa nggak menjadi komitmen untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti ini lagi? Baik, Pak. Saya berjanji tidak akan bermain bola di tempat yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah, Pak. Nah, sekarang intinya kan sudah selesai nih masalah. Dengan Topik sudah mengakui kesalahan dan bersedia mengganti kaca jendela, serta sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sekarang Topik boleh kembali lagi ke kelas ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.